Ibu! Tolong aku! Bayangkan suatu hari, bumi diguncangkan dengan dahsyat. Gunung-gunung dihancurkan, laut meluap, dan langit terbelah. Semua makhluk hidup mati, dan hari itu disebut hari kiamat. Namun, setelah kematian, kehidupan belum berakhir. Karena setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi hari yang jauh lebih dahsyat. Hari kebangkitan di Padang Mahsyar. Mahsyar bukan sekedar tempat berkumpul, tapi adalah tempat di mana seluruh umat manusia, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir, akan dikumpulkan untuk menghadapi hisab atau perhitungan amal. Inilah hari di mana segala rahasia dibuka dan tak ada satupun yang bisa disembunyikan. Semua orang akan berdiri dalam keadaan yang sama, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan belum disunat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Luasnya padang mahsyar tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tak ada bangunan, tak ada pohon, tak ada tempat berteduh. Dan di sana, matahari didekatkan hingga hanya sejengkal di atas kepala. Bayangkan bagaimana panasnya hari itu. Dalam riwayat disebutkan, setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang hanya berkeringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dalam keringat sendiri hingga mulutnya. Itulah balasan awal atas dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia. Pada hari itu, tidak ada lagi pertolongan dari manusia lain. Orang tua tak bisa menolong anak, suami tak bisa menyelamatkan istri, dan sebaliknya. Bahkan para nabi pun merasa khawatir dengan diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," karena beratnya hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Abasa, yaitu pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. QS Abasa ayat 34-37. Di padang mahsyar, semua amal perbuatan manusia akan diperlihatkan. Buku catatan amal akan dibagikan. Sebagian akan menerima dari tangan kanan mereka. Ini pertanda bahwa mereka termasuk orang yang beruntung. Mereka berseri-seri dan senang. Tapi sebagian lain menerima dari belakang punggung atau tangan kiri mereka. Tanda bahwa mereka termasuk orang yang celaka. Dan perhatikan ini, manusia tidak bisa membantah satupun dari catatan itu. Ketika dia berkata, "Aku tidak ingat melakukan itu," maka mulutnya akan dikunci dan anggota tubuhnya akan bersaksi. Tangan akan berkata, "Aku yang mengambilnya." Kaki akan berkata, "Aku yang berjalan ke sana." Dan kulit pun akan berbicara dengan izin Allah. Itulah sebabnya mengapa hari itu begitu menakutkan. Karena semua orang akan benar-benar tahu siapa dirinya. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi kebohongan, dan tak ada tempat untuk lari. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia, baik besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." QS Az-Zalzalah ayat 7-8. Hari itu, manusia akan mulai merasakan betapa berharganya satu amal soleh meskipun kecil. Bahkan, satu tasbih, satu sholat tepat waktu, satu sedekah tersembunyi, semuanya akan dicatat dan diberi balasan. Di padang mahsyar, sebagian orang akan berada di bawah naungan arsy Allah. Mereka adalah orang-orang istimewa yang selama hidupnya taat, jujur, adil, dan menjaga diri dari maksiat. Dalam hadis, Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang mendapat naungan tersebut di saat tidak ada naungan selain dari Allah, seperti imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan,
dan orang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk hari itu? Apakah amal kita cukup untuk menghadapi hisab yang amat teliti? Padang mahsyar adalah peringatan keras bahwa hidup ini bukan main-main. Dunia hanyalah tempat singgah, tempat kita diuji, dan kelak setiap pilihan, setiap perbuatan, dan setiap niat akan kita lihat kembali tanpa bisa menyangkal sedikit pun. Satu persatu manusia mulai dipanggil, tak ada yang bisa menghindar. Malaikat datang membawa buku catatan amal, lalu menyerahkannya kepada setiap orang sesuai amalnya. Bagi yang beriman dan taat, catatan itu diberikan dari tangan kanan. Tapi bagi mereka yang selama hidup di dunia kufur, lalai, dan penuh maksiat, catatan itu diberikan dari belakang punggung atau dari tangan kiri. Saat itu tidak ada lagi tempat untuk berbohong. Tidak ada yang bisa ditutupi. Semua yang dilakukan, semua yang diucapkan, bahkan semua yang hanya terlintas di hati akan diperlihatkan. Amal perbuatan ditimbang, mulut dikunci, tubuh yang bersaksi. Tangan berbicara tentang apa yang pernah disentuh. Kaki bersaksi kemana saja ia melangkah. Bahkan kulit akan menceritakan semuanya. Inilah saat ketika setiap manusia akan menyaksikan dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa hebat ia tampak di dunia. Tidak peduli seberapa banyak hartanya, pangkatnya, atau pujian orang-orang di sekelilingnya. Semua itu tidak berlaku di hadapan Allah. Yang dilihat adalah iman dan amal perbuatan, bukan penampilan atau status. Timbangan amal ditegakkan, amal kebaikan diletakkan di satu sisi dan dosa diletakkan di sisi yang lain. Ada yang amal baiknya begitu berat karena keikhlasan dan kesungguhan, meskipun jumlahnya sedikit. Ada juga yang kelihatan seperti orang soleh, namun timbangan dosanya jauh lebih berat karena niatnya selama ini bukan untuk Allah, tetapi hanya untuk dilihat manusia. Hari itu, manusia akan sadar betapa berharganya satu kalimat zikir, satu rakaat sholat malam, satu lembar sedekah yang pernah diberikan dengan ikhlas. Tapi mereka yang lalai akan menyesal karena satu amal buruk pun, sekecil apapun, bisa menjadi penyebab kecelakaan di akhirat. Bahkan, dalam sebuah hadis dikisahkan, seseorang bisa dilempar ke neraka hanya karena menyakiti hewan atau membiarkan orang lain kelaparan padahal dia mampu menolongnya. Ada orang yang hidupnya tampak biasa-biasa saja, tapi ternyata amalnya begitu berat karena dia selalu menjaga sholat, sabar dalam kesulitan, dan tak pernah menyakiti orang lain. Ada pula orang yang rajin ibadah, tetapi lisan dan hatinya penuh kedengkian dan kebencian, lalu semua pahalanya habis dipindahkan kepada orang yang didolimi, hingga ia bangkrut di akhirat. Setiap amal akan diperhitungkan dengan sangat teliti. Bahkan naungan dari bayangan yang kecil, niat baik yang belum sempat dilakukan, bahkan sedekah seteguk air pun dicatat. Semua manusia berdiri menanti keputusan. Ada yang wajahnya bersinar terang, dipenuhi cahaya. Mereka tersenyum, bersyukur, dan merasa tenang. Tapi banyak pula yang wajahnya gelap, tertunduk, menangis, menyesal, dan berteriak-teriak berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk satu sujud, satu istighfar, atau satu amal kebaikan yang terlambat dilakukan. Kemudian terdengar suara perintah dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat untuk menggiring sebagian manusia menuju jalan ke surga dan sebagian lain menuju jalan ke neraka. Betapa bahagianya orang-orang yang masuk ke golongan kanan. Mereka disambut dengan ketenangan, senyuman para malaikat, dan kabar gembira. Tapi sungguh mengerikan nasib mereka yang digiring ke arah kiri. Wajah mereka penuh ketakutan, tubuh mereka diseret, dan mereka menjerit minta tolong. Tapi semua itu sudah tidak berguna. Saat itu, manusia baru sadar bahwa kehidupan dunia sangat singkat. Waktu yang digunakan untuk mencari harta, mengejar pujian, membalas dendam, mencela, menunda taubat, semua itu tak ada artinya di hadapan hari pembalasan. Tak ada lagi peluang, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Dan ketika semua telah selesai dihisap, hanya dua tempat yang tersisa, surga atau neraka. Tak ada tempat ketiga, tak
tak ada tempat netral. Setiap orang akan menetap di tempat yang sesuai dengan amal dan keimanannya. Hari itu adalah hari keadilan. Tidak akan ada satupun jiwa yang dizulimi. Bahkan seekor kambing yang pernah menandu kambing lain pun akan diputuskan urusannya. Maka bagaimana mungkin manusia berharap lolos dari hisab jika selama di dunia tidak pernah peduli dengan apa yang ia lakukan? Maka hari ini, selagi masih ada waktu, selagi jasad masih bernyawa, selagi lidah masih bisa beristighfar, dan hati masih bisa menangis, jangan sia-siakan. Karena hari ketika kita berdiri di padang mahsyar tidak akan bisa dihindari. Ia pasti datang, dan kita pasti akan menghadapinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan, yang wajahnya berseri-seri, dan yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain darinya. Amin.